Hari yang ditunggu pun sebentar lagi akan tiba. Semua persiapan untuk akikah sudah terselesaikan. Semua keluargaku sudah berkumpul. Kak Naura dan Mas Adam sudah tiba di rumahku sejak kemarin sore. Begitupun dengan Papa. Ia rela meluangkan waktu untuk menghadiri akikah cucu ketiganya. Di depan cermin, aku berdiri dengan merapikan pasminaku. Kuraba dadaku yang berdetak selalu cepat. Ada rasa takut dan cemas yang aku rasakan saat ini. Ini adalah hari di mana aku akan membongkar semua kebohongan Mas Rama. Kebohongan dia tentang ibu kandungnya, juga kebohongan dia yang sudah berani bermain api dengan kakakku sendiri. Ku pejamkan mata seraya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang sebentar lagi akan hinggap dalam kehidupanku, yaitu perpisahan dengan suamiku. Teramat sesak dadaku kala harus membayangkan adanya perceraian. Tapi aku pun tidak sanggup jika harus mempertahankan rumah tangga yang telah ternodai. Mel, sudah ditunggu di bawah. Ustadz sama tamu yang lain sudah hadir. Ayo turun. Dengan suara lembutnya, Kak Naura berbicara di ambang pintu kamarku. Ku usap mata yang tadi sempat mengeluarkan air, membalikkan badan dan tersenyum ke arah kakak iparku. Bismillah, aku bisa dan aku kuat. Kemarin saja aku bisa menahan rasa sakit itu sendiri. Apalagi nanti aku akan mendapatkan banyak dukungan dari keluargaku. Dengan senyum manis aku turun untuk memulai acara pemotongan rambut anakku. Setelah sebelumnya tadi pagi kami sempat menyaksikan penyembelihan 2 ekor kambing yang disembelih langsung oleh Papa. Ini adalah janji Papa. Papa akan selalu turun tangan untuk menyembelih kambing akikah untuk cucu-cucunya. Sama seperti saat akikah Azam dan Azura dulu. Acara berlangsung dengan begitu hikmat. Tidak terasa air mataku menetes seiring dengan lantunan sholawat yang menggema mengisi ruangan keluarga yang sudah disulap menjadi ruangan untuk kita berkumpul membacakan doa. Sayang, Mas ke kamar kecil dulu, kebelet. Mas Rama berbisik sesaat setelah ia memberikan raka padaku. Aku mengangguk, membiarkan dia pergi dari keramaian di ruangan ini. Acara cukur rambut selesai. Sekarang aku memberikan bingkisan kepada para jamaah pengajian yang hadir. Bukan hanya orang dewasa yang hadir di sini, tapi aku juga mengundang anak yatim sebagai rasa syukurku atas kelahiran putra pertamaku. Nada mana sih, Pak? Bukannya bantuin kita bagi-bagikan bingkisan, malah menghilang begitu saja. Aku yang berdiri di samping Mama mendengarkan ia menggerutu mencari keberadaan anak gadisnya. Mataku melihat ke sana kemari, mencari keberadaan suamiku yang tidak nampak hadir. Masa iya buang air bisa lama sekali? Semuanya telah selesai. Orang-orang yang datang kini sudah kembali pulang. Saat ini hanya ada keluargaku di rumah ini. Bu, Bapak sama Bu Nada berada di ruangan yang sama. Citra berbisik di telingaku. Kamar mana? Tanyaku. Kamar atas, di kamar ibu. Seketika darahku mendidih mendengar mereka berada di kamarku. Beraninya mereka menggunakan kamarku untuk perbuatan dosa mereka. Mel, suamimu di mana? Dari tadi Mama gak lihat. Mama Tuti mulai mencari keberadaan suamiku. Iya, Nada juga dari tadi entah kemana. Mas Adam menimpali ucapan Mama Tuti. Mereka ada di kamarku, ucapku, seraya memilih ujung pasmina. Semua orang kini melihat ke arahku yang tertunduk.
Berat rasanya aku mengatakan ini, tapi ini sudah menjadi keputusanku. Akan aku bongkar semuanya sekarang juga. Maksudmu apa, Mel? Aku mengangkat kepala, melihat ke arah Mama Tuti yang menatapku tajam. Melody, ada yang kamu sembunyikan dari kami? Tanya Mas Adam. Iya, mereka telah... Belum aku menyelesaikan ucapanku, semua orang yang berada di dekatku berjalan meninggalkanku. Mereka pergi ke lantai 2 dan... Brak! Mas Adam menendang pintu kamar dengan sekuat tenaga. Aku langsung memberikan perintah kepada Citra untuk membawa anak-anak pergi ke taman komplek bersama pengasuh si kembar. Di sana ada kolam ikan yang pastinya akan membuat Azam dan Azura anteng bermain. Drama ini akan lama. Aku tidak ingin pikiran kedua keponakanku tercemar. Rama, Nada, Mama Tuti dan Mama Vira berseru bersamaan. Ingin melihat apa yang sedang mereka lihat. Aku pun naik ke atas dan dugaanku tidak salah. Mas Rama dan Kak Nada berada dalam satu selimut dengan tidak memakai polos, seperti bayi baru lahir. Wajah keduanya begitu pias. Kak Nada menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Hal yang sama pun dilakukan Mas Rama, suamiku. Kurang ajar kalian. Hah? Tubuh Mama merosot seiring dengan isak tangis yang begitu memilukan. Sakit, pasti hancur hati Mama melihat anak gadisnya tidur dengan pria tanpa adanya ikatan pernikahan. Dasar binatang, pakai pakaian kalian, kita tunggu di bawah, ujar Papa dengan membopong istrinya. Kita semua turun lagi ke bawah, menunggu dua manusia yang akan diadili. Kita semua duduk di lantai beralaskan karpet. Sofa di ruangan ini belum kembali ditata pasca berakhirnya acara akikah tadi. Mel, Mama menatapku dengan matanya yang basah. Aku gak apa-apa, Ma. Mel, baik-baik saja. Mel, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Tenggorokanku tercekat karena memang sebenarnya aku pun merasa amat sangat sakit. Mama menubruk tubuhku. Ia memelukku dengan sangat erat. Cengeng, itulah aku ketika berada dalam pelukan Mama. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku kalah. Air mata yang aku tahan sedari tadi kini tumpah juga. Mel, gak apa-apa, Ma. Mel, kuat kok. Mama semakin menangis tergugu sembari terus memelukku. Akhirnya kita berdua menangis dengan berpelukan. Hei, buruan turun! Mas Adam berteriak seraya berdiri. Tangannya terkepal dengan rahang yang mengeras. Mas, Kak Naura memegang tangan suaminya, menariknya perlahan agar suaminya mau duduk kembali. Namun sayangnya, emosi Mas Adam sudah berada dalam puncak. Ia bahkan menepis tangan wanitanya itu. Bruk, buk. Mama dan Mama Tuti lagi-lagi menjerit melihat Mas Adam melayangkan pukulan pada wajah dan perut Mas Rama. Keduanya baru saja turun, tapi sudah dia-diai bogem oleh kakak laki-lakiku. Dasar kurang ajar, kau menyakiti adikku, bajingan. Lagi, Mas Adam memukul Mas Rama hingga ia terhuyung dan jatuh ke lantai. Sudah Mas, jangan pukul Rama. Kak Nada berdiri di depan Mas Rama. Ia menghalangi Mas Adam yang hendak kembali memukul suamiku. Kau, dasar wanita, mau-maunya kau tidur dengan pria yang sudah jelas dia adalah suami dari adikmu. Aku mencintainya, Mas. Tapi dia suami adikmu, Nada. Aku tidak peduli.
Kita saling mencintai, Mas, ujar Kak Nada dengan duduk bersimpu di kaki Mas Adam. Ia memegang kaki kakakku itu agar tidak lagi memukul Mas Rama. Hatiku menjerit mendengar kata saling mencintai yang dilontarkan Kak Nada. Papa menengahi kedua anaknya itu. Papa membawa mereka untuk duduk di dekat kami. Sekarang kita duduk melingkar. Kak Nada duduk di samping suamiku dengan melingkarkan tangannya di lengan suamiku itu. Sedangkan aku duduk diapit oleh Mama dan Kak Naura. Katakan, sejak kapan hubungan kalian ini terjadi? Tanya Papa kepada kedua orang di depannya. Mas Rama tidak langsung menjawab. Ia melihat padaku terlebih dahulu. Matanya sayu menyiratkan kesedihan. Tapi aku tidak akan terpengaruh oleh tatapannya yang penuh dengan kepalsuan. Jawab, ujar Papa. Sejak Melodi melahirkan, Pak. Mas Rama menjawab seraya menunduk. Aku manggut-manggut. Ternyata dia masih pandai berdusta. Sudah berapa kali kalian tidur bersama? Tanya Papa lagi. Baru kali ini, Pak. Sebelumnya kita tidak pernah seperti ini. Jawaban Mas Rama membuatku ingin muntah di wajahnya. Dia terus saja berbohong. Apa yang membuat kamu sampai melakukan hal menjijikkan seperti ini, Rama? Apa kurang anakku padamu? Lihat baik-baik di mana letak cacatnya putriku, hingga kamu dengan tega mengkhianatinya. Tidak ada, Pak. Maaf, Rama memang salah. Rama khilaf, Pak. Ini semua tidak lepas dari peran Nada yang selalu menggoda Rama, Pak. Rama, Kak Nada tidak terima dengan tuduhan suamiku yang mengatakan dia sebagai penggoda. Memang betul kan, Kak Nada duluan yang datang padaku dan menggodaku. Jika itu tidak kakak lakukan, kita tidak akan seperti ini sekarang, serga suamiku. Cukup, Mas, jangan melemparkan kesalahanmu kepada orang lain. Antara kamu dan Kak Nada memang sama-sama salah. Dan apa? Tadi kamu bilang baru kali ini kalian melakukan perbuatan dosa itu. Terus yang sebelumnya apa, Mas? Cibirku dengan mengeluarkan sesuatu dari dalam saku gamisku. Sebuah flash disk sudah aku pegang. Aku berjalan ke arah meja mengambil laptop yang sengaja aku simpan di sana. Aku memasukkan benda kecil itu pada laptop. Lalu semuanya tercengang melihat adegan panas suamiku dan Kak Nada di sana. Ini yang kamu katakan, baru sekali, Mas. Sekali di kamarku, tapi berulang kali di kamar lain, termasuk di sini. Aku memindahkan dari video mereka yang sedang di kamar Kak Nada menjadi video mereka yang sedang berada di kamar hotel. Kak, kamu dapat itu dari mana, Mel? Tanya Mas Rama memandangku lekat. Jangan tanya dari mana, Mas. Yang jelas, aku sudah tahu dari kemarin-kemarin tentang perselingkuhanmu itu, tuturku. Mas Rama mengusap wajahnya kasar. Sedangkan Kak Nada hanya diam, menunduk, bak kesakitan yang tengah diadili. Tidak ada yang bisa mereka sangkal lagi. Semuanya sudah jelas dan terbukti. Dasar kurang ajar. Mas Adam mendekati Mas Rama, hendak memukulnya lagi. Namun tangannya dipegang Papa, seraya menggelengkan kepala, memberikan isyarat pada putranya itu. Maafkan aku, Mel. Aku menyesal. Aku khilaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan setia padamu, Mel, ujar Mas Rama mengiba padaku. Sudah terlambat, Mas. Tidak, sayang. Ini belum terlambat. Kita masih bisa bersama. Ram, bagaimana dengan aku kalau kamu masih bertahan dengan Melodi? Aku tidak mau tahu. Kamu harus menikahiku
sesuai dengan yang pernah kau janjikan padaku. Kak Nada kembali bersuara setelah terdiam beberapa saat. Rupanya Mas Rama menjanjikan pernikahan kepada Kak Nada. Tapi mana bisa mereka menikah jika aku masih sah menjadi istri Mas Rama? Bukankah menikahi wanita bersaudara itu tidak boleh? Itu artinya harus ada yang mengalah, salah satu dari kita, dan itu aku. Aku tidak sudi lagi harus bersama dengan pria yang tidak bisa menjaga pandangannya. Katanya selingkuh itu penyakit dan akan terulang lagi di kemudian hari. Nada, apa kamu tidak memikirkan perasaan adikmu dengan mengatakan itu di depan Melody? Ujar Mas Adam. Sudah aku bilang, aku tidak peduli lagi dengan siapapun. Pokoknya aku harus menikah dengan Rama. Dan kamu Mel, kamu harus bercerai dari Rama. Biarkan Rama bertanggung jawab atas diriku. Kamu sudah hidup dengannya beberapa tahun dan sekarang giliranku untuk hidup dengan Rama, tutur Kak Nada dengan begitu ringannya. Mama semakin menangis terseduh di sampingnya. Mama berada di persimpangan antara aku dan Kak Nada. Jika Mama tidak menyetujui pernikahan Kak Nada, maka putrinya akan kecewa. Tapi jika Mama menyetujui hal itu, Mama akan menyakiti perasaanku sebagai seorang perempuan. Mama tentu paham bagaimana rasanya berada di posisiku dan Kak Nada saat ini. Silahkan Kak, silahkan Kakak ambil Mas Rama. Aku pun sudah tidak menginginkan dia lagi untuk menjadi suamiku. Sudah cukup atas 2 kebohongan yang Mas Rama sembunyikan dariku selama pernikahan. Aku menarik napas panjang. Aku sudah tidak mau lagi terus dibodohi dan dibohongi. Rahasia hubungan gelapmu dengan kakakku sungguh menyakitiku, Mas. Namun ada hal yang lebih membuatku sakit hati daripada itu, yang tak lain adalah tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Bersambung.